Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang gerakan sosial dan lahirnya reformasi sebagai salah satu bentuk sejarah politik Indonesia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rahelda Rohima, NIM 19046045. Video ini kami buat untuk melengkapi tugas kelompok kami dalam mata kuliah sejarah politik dengan dosen pengampu Bapak Hendranaldi SSM Home, Ibu Dr. Ernawati SSM Home, serta Ibu Rahmulyani Fitria SPD MPD. Oke, saya akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya reformasi. Secara harfiah, reformasi berasal dari bahasa Latin yaitu reformare. Forma berarti bentuk, sedangkan formare berarti membentuk. Jadi dapat diartikan reformasi adalah usaha untuk membentuk. Istilah reformasi juga mengimplikasikan suatu unsur dan bentuk yang baru, yakni unsur koleksi. Dalam melakukan reformasi, dibutuhkan suatu pola pikir yang terpadu, yang harus diyakini suatu sisi reformasi akan mempengaruhi bidang kehidupan lainnya. Tanggal 21 Mei 1998 merupakan peristiwa yang sangat penting bagi runtuhnya masa Orde Baru. Saat itu juga ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Tanda ini juga merupakan lahirnya Orde Reformasi. Orde Reformasi adalah sebuah tanda bagi kebebasan berpikir. Pada masa Soeharto, beliau menjalankan kekuasaan dengan kekuasaan militer. Sejak awal lahirnya Orde Baru, berupaya menyingkirkan masyarakat dari proses pengambilan kebijakan publik dan proses pemerintahan secara umum. Kekuasaan Orde Baru tidak memperdulikan masyarakat yang semestinya ia layani dan sejahterakan. Kekuasaan Orde Baru melayani dirinya sendiri dan tidak mencerminkan kehendak hukum sedikitpun. Pada awalnya, masa Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang, baik itu bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, keamanan, dan lain-lainnya. Namun, lambat laun, program Orde Baru bukan diperuntukkan bagi rakyat, melainkan demi kepentingan kekuasaan. Maka untuk menghapus masa Orde Baru, pada tanggal 21 Mei 1998 ditandai dengan lahirnya era reformasi. Pada 21 Mei 1998 terjadi aksi demokrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Trisakti Jakarta. Peristiwa tersebut semakin melontarkan tuntutan reformasi dan menentang kepemimpinan Soeharto. Pada masa itu, suasana politik di Indonesia sendiri diambang krisis. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Salah satunya bentuk munculnya gerakan reformasi adalah adanya krisis politik yang disebabkan oleh manipulasi keluarga cendana untuk menggerakkan kekuasaan. Krisis politik pada saat itu berkembang menjadi krisis kepercayaan rakyat terhadap Presiden Soeharto. Era reformasi ini ditandai dengan munculnya B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Naiknya B.J. Habibie menggantikan Soeharto menjadi polemik di kalangan hukum. Pada pemerintahan B.J. Habibie mencoba mewujudkan suasana yang demokratis, adil, dan terbuka. Ada 5 isu terbesar yang harus dihadapi B.J. Habibie. Salah satunya yaitu pelaksanaan demokrasi, reformasi ABRI, penanganan daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, serta mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, dan untuk masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada teman saya.